Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat, walafiat, serta dapat menjaga imun tubuh kalian sehingga tidak terkena lagi namanya virus corona. Di saat pandemi ini, Pak Anggun harus melakukan daring online. Untuk mata pelajaran PJOK ini, ada beberapa materi yang harus Pak Anggun sajikan atau Pak Anggun berikan melalui daring online. Untuk pertemuan di pagi hari ini, Pak Anggun akan menerangkan tentang kebugaran jasmani. Ini Pak Anggun nanti akan tayangkan slide PowerPoint. Semoga kalian bisa mengerti apa yang Pak Anggun jelaskan dan bisa memahami setelah melihat video ini. Kebugaran jasmani arti dari kebugaran jasmani itu sendiri adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan energi untuk melakukan aktivitas lagi. Yang dimaksud ini kita melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang panjang dengan intensitas sedang ke berat itu tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Jadi meskipun kalian beraktivitas, kalian nggak capek, kalian nggak merasa pegal semua, itu bisa dikatakan oke, saya bugar. Beda lagi dengan kalian baru jalan, belum ada setengah kilo lah, atau naik sepeda belum ada 1 kilo udah capek, itu kebugarannya sangat kurang baik. Dan next, kita berbicara tentang unsur-unsur kebugaran jasmani. Apa aja sih? Ada daya tahan jantung, paru, daya tahan otot, kekuatan otot, ada kelentukan, komposisi tubuh, ada kecepatan, keseimbangan, kelincahan, dan kelenturan. Dari banyaknya komposisi tubuh ini kita harus mempunyainya untuk bisa dikatakan kita dalam keadaan sehat atau bugar. Orang sehat belum tentu bugar. Oke, saya sehat, tapi untuk melakukan aktivitas yang banyak, yang lama, saya mudah capek. Berarti saya tidak bugar, tapi saya sehat. Next, kita pilah-pilah daya tahan jantung. Apa itu daya tahan jantung? Kapasitas sistem jantung, paru, dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kadang kita baru melakukan aktivitas yang
bentar sudah mengalami nafasnya, kadang sudah detak jantungnya udah cepet tak 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 tak, tak, itu berarti daya tahan jantung kita sangat buruk. Ya. Sehat, oke sehat, tapi belum tentu daya tahan jantungnya atau parunya bagus. Daya tahan otot. Daya tahan otot, kapasitas kelompok otot untuk berkontraksi berulang-ulang terhadap suatu rangsangan dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini biasanya untuk mengangkat-angkat apa, orang yang terbiasa mengangkat beban itu daya tahan ototnya lebih besar, lebih lama dibanding orang yang tidak pernah mengangkat beban. Kelentukan atau flexibility. Fleksibel, lentur. Itu kemampuan tubuh untuk melakukan gerak melalui ruang gerak sendi secara maksimal. Misalnya kita bisa mencium lutut tanpa menepuk lutut. Bisa menyentuh tanah. Saat kita berdiri tanpa menepuk lutut, kita bisa menyentuh tanah. Bagus. Orang yang mempunyai kelentukan yang bagus itu tidak gampang cedera. Kekuatan. Kekuatan atau strength merupakan salah satu unsur utama dari kebugaran jasmani. Kekuatan merupakan kualitas kebugaran jasmani yang dinilai melalui kemampuan fisik seseorang dalam penggunaan otot untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dan massa otot yang cukup dengan kekuatan yang baik bisa menjadi bagian penting untuk memiliki salah satu unsur utama kebugaran jasmani. Kita sehat tetapi tidak kuat, lemah. Lari sebentar sudah capek, angkat besi sebentar sudah capek. Kecepatan. Kecepatan sebagai unsur kebugaran jasmani dapat dimaknai sebagai kemampuan melakukan suatu tugas dengan baik dan benar sehingga lebih cepat. Geraknya cepat, sprint cepat, mukul cepat. Orang yang punya kecepatan yang bagus itu biasanya melakukan tugasnya cepat selesai. Komposisi tubuh. Apa sih komposisi tubuh? Komposisi tubuh itu adalah berat badan tanpa lemak terdiri dari massa otot 40-50%, tulang dan organ itu tubuh 29-39%. Jadi kalau massa ototnya besar itu bagus, tanpa ada lemak. Jadi kita semakin kecil persentase lemak, maka kinerja tubuh semakin akan lebih baik. Jadi bagi orang-orang yang obesitas, dia pasti akan mengalami susah bergerak, susah bernafas, ngos-ngosan, melakukan aktivitas apapun susah. Lanjut, kelincahan atau agility. Kelincahan merupakan unsur kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan saat melakukan aktivitas sehari-hari. Ada beberapa latihan umum yang bisa dilakukan untuk melatih. Jadi gini, lincah itu hampir sama dengan kecepatan. Lincah cepat, lincah bisa orang yang lincah itu memiliki kecepatan yang bagus. Ya. Denyut nadi istirahat. Kita juga punya denyut nadi istirahat. Jumlah denyut nadi per menit. Kita menghitung saat kita duduk sampai tidak dalam bahaya, detak jantung normal, itu menghitungnya biasanya di leher atau sini. Ya. Di usia 20-29, kurang dari 60 sangat baik. 60-69 baik, 70-75 cukup,
Di atas 85 kurang. Ini datanya tabelnya seperti ini, ada sampai lebih dari 50, kurang dari 68 masih oke, baik sekali. 68, 75 baik. 79, 91 cukup. Terus di atas 91 kurang. Denyut nadi usia juga mempengaruhi denyut. Untuk perempuan, di tabel ini ada perbedaan dengan laki-laki. Kalau tadi kurang dari 60 di umur 20 sampai 29, ini yang perempuan kurang dari 70, yang paling buruk yang kurangnya lebih dari 94. Zon latihan. Secara umum kita dapat menghitung zon latihan kita berapa. Jadi kita tidak boleh saat kita latihan tidak boleh melebihi zon latihan atau denyut nadi. Untuk orang dewasa, 220 dikurangi usia dikali 70 dikurangi 80%. Untuk anak-anak, 220 dikurangi usia dikali 60 sampai 65%. Maksudnya gini, saya hitung aja orang yang dewasa ya. 220 dengan estimasi usianya 20. Kita buat usia 20. 220 dikurangi 20 itu sama dengan 200. 200 dikali 70% itu dapat 140. Kalau dikali 80% berarti dapat 160. Jadi di usia dewasa saat kita latihan, setelah kita latihan intensitas tinggi, terus kita hitung 1 menit denyut nadi kita itu kalau di atas 160 berarti kita harus mengurangi atau istirahat sejenak biar tidak terjadi suatu hal yang fatal atau disebut melampaui zona latihan kita. Mengapa kita perlu berlatih di luar cabang olahraga kita yang kita tekuni? Yang suka sepak bola banyak, yang suka voli banyak, pencak silat juga banyak. Tapi kita harus tetap latihan di luar cabang olahraga kita. Kenapa? Ini jawabannya. Karena untuk meningkatkan kebugaran jasmani, untuk meminimalisir terjadinya cedera, kita juga perlu namanya latihan kelenturan. Tidak terus kalau sepak bola langsung tendang bola. Nah, kita harus belajar kelenturan juga. Belajar senam. Kebugaran jasmani yang baik adalah pendukung penampilan performa. Jadi kita harus belajar atletik, lari, kita harus belajar senam, kita harus belajar push up, sit up. Sepak bola nggak perlu push up, ya perlu. Sepak bola nggak perlu sit up, ya perlu. Latihan untuk mencapai tujuan tersebut ada pemanasan, penguluran, untuk meningkatkan fleksibilitas otot. Latihan power untuk meningkatkan kekuatan dan ukuran besar otot. Latihan kebugaran bersifat aerobik mengakibatkan kinerja tubuh lebih efisien. Aerobik ini kayak lari jarak jauh, gitu. Yang bersifat membutuhkan oksigen banyak. Latihan apa saja untuk meningkatkan kebugaran jasmani? Kira-kira apa saja? Ini jawabannya. Untuk melatih daya tahan otot. Ada side jump, bermanfaat meningkatkan daya ledak otot pada bagian paha dan tungkai. Ada vertical jump, ada front jump, ya,
untuk meningkatkan otot betis dan juga tungkai. Untuk melatih kekuatan, dapat dilatih dengan beberapa latihan fisik seperti sit up, push up, squat jump. Latihan fisik berupa sit up akan memberi manfaat pada pembentukan otot perut yang tadi saya bilang. Untuk melatih daya tahan. Daya tahan membutuhkan latihan yang kompleks karena berkaitan dengan peningkatan kinerja paru, jantung, serta juga sistem peredaran darah serta kekuatan otot. Ini biasanya dicampur-campur gitu. Lari, push up, dan lain-lain. Latih kecepatan. Salah satu latihan kecepatan yang sangat mudah dilakukan adalah latihan lari untuk meningkatkan kecepatan, sprint, run. Berlari naik turun tangga serta berlari dengan zigzag merupakan dua latihan kelincahan yang paling umum dan mudah dilakukan. Ini untuk latihan kelincahan. Ini slide-nya sudah habis. Setelah ini Pak Anggun akan sajikan video latihan atau video exercise yang bisa dilakukan di rumah tanpa menggunakan alat. Ini Here we go with 5, 4, 3, 2, 1, go! Round 1.
Oke, itu tadi ada 2 video yang Pak Anggun rekomendasikan untuk dicoba di rumah. Dengan berakhirnya video tersebut, berakhir pula materi di pagi hari ini. Untuk tugas kalian, yaitu membuat video latihan, serta mereview gerakan yang kamu lakukan itu melatih otot apa saja. Ya. Durasinya minimal 4 menit. Ingat, durasi minimal 4 menit. Nanti kalau ada yang kurang mengerti, bisa langsung bertanya. Ya. Untuk hari ini cukup dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.